Menghadapi anak yang aktif seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Banyak orang tua merasa kewalahan ketika melihat anak mereka tidak bisa diam, selalu berlari, selalu ingin menyentuh, mencoba, mengeksplorasi, dan bertanya tanpa henti. Namun, tahukah kita bahwa keaktifan seorang anak bukanlah tanda kenakalan atau ketidakteraturan? Seringkali, anak yang aktif justru menunjukkan bahwa ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, energi yang besar, serta potensi kecerdasan yang terus berkembang. Dalam naskah ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana cara menghadapi anak aktif dengan bijak, penuh kesabaran, dan dengan pendekatan yang positif. Sebagai orang tua, kita perlu menyadari bahwa setiap anak unik. Ada anak yang pendiam, ada yang cepat memahami sesuatu, ada yang fokus pada kegiatan kreatif, dan ada pula anak yang penuh energi seperti tidak pernah kehabisan tenaga. Anak aktif biasanya menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap dunia di sekitarnya. Mereka mudah tertarik pada hal baru, cepat bosan, dan selalu ingin mencari tantangan berikutnya. Daripada melihat perilaku mereka sebagai masalah, kita perlu mengubah sudut pandang bahwa mereka adalah anak-anak dengan potensi luar biasa yang butuh arahan yang tepat. Dalam proses pengasuhan, banyak orang tua yang suka membandingkan anak aktif dengan anak lain yang lebih tenang. Padahal, setiap karakter memiliki kekuatan masing-masing. Anak aktif memiliki kemampuan adaptasi tinggi, keberanian untuk mencoba hal baru, daya eksplorasi kuat, dan kreativitas yang sering muncul dari rasa ingin tahunya. Namun tentu saja, tanpa pendampingan yang tepat, energi yang meluap-luap ini dapat berubah menjadi perilaku yang merepotkan, membuat frustrasi, atau bahkan berbahaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk belajar bagaimana memahami dan mengelola anak aktif dengan cara yang tepat dan penuh kasih sayang. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa keaktifan bukanlah kesalahan. Jangan langsung berpikir anak nakal hanya karena ia tidak bisa duduk tenang. Ingat, tubuh anak masih berkembang. Mereka tidak seperti orang dewasa yang bisa menahan diri atau mengatur emosinya dengan baik. Anak aktif sering kesulitan menyalurkan energi secara teratur. Mereka butuh kegiatan fisik, butuh ruang untuk bergerak, dan butuh kesempatan untuk mengekspresikan diri. Terkadang, orang tua yang terlalu keras justru membuat anak stres dan menambah perilaku aktif mereka menjadi semakin tidak terkontrol. Jadi, langkah pertama adalah menerima bahwa anak aktif bukan masalah, justru karunia yang menantang kita untuk menjadi orang tua yang lebih sabar dan cerdas dalam menghadapi mereka. Selain itu, kemampuan kita untuk memahami bahasa tubuh anak sangat penting. Anak aktif biasanya tidak suka duduk terlalu lama, sehingga memaksa mereka untuk diam justru dapat menimbulkan tantrum atau perilaku berontak. Daripada memaksa, lebih baik kita membantu mereka mencari cara untuk menyalurkan energinya secara sehat. Misalnya, beri mereka waktu bermain di luar, kegiatan olahraga ringan, permainan edukatif yang melibatkan gerakan tubuh, atau bahkan tugas rumah sederhana yang membuat mereka merasa berguna. Ketika energi mereka tersalurkan pada kegiatan positif, perilaku mereka di dalam rumah biasanya akan jauh lebih terkendali. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah memarahi anak aktif karena dianggap mengganggu atau tidak patuh. Padahal, anak aktif sering bertindak spontan tanpa niat buruk. Mereka hanya mengikuti dorongan alami tubuh dan pikirannya. Ketika kita memarahi mereka secara berlebihan, mereka tidak belajar apa-apa selain rasa takut. Mereka tidak mengerti alasan di balik kemarahan itu. Karena itu, komunikasi adalah kunci utama dalam mengasuh anak yang aktif. Bicaralah dengan lembut, jelas, dan konsisten. Berikan batasan-batasan yang mudah dipahami, bukan dengan ancaman, tetapi dengan penjelasan logis sesuai usia mereka. Misalnya, daripada berkata, "Jangan lari-lari terus. Kamu bikin ibu marah." Lebih baik mengatakan, "Adik boleh lari di halaman, tapi jangan lari di dalam rumah karena bisa jatuh dan sakit." Kalimat sederhana seperti itu mengajarkan aturan, sekaligus memberi mereka pilihan positif sehingga mereka tidak merasa dikekang. Selanjutnya, orang tua harus memastikan bahwa anak aktif mendapatkan rutinitas yang teratur. Anak aktif cenderung lebih mudah gelisah jika jadwal mereka tidak jelas. Mereka butuh ritme harian yang membantu mengatur energi dan perhatian mereka. Mulailah dengan rutinitas sederhana seperti waktu bangun, waktu makan, waktu bermain, waktu istirahat, dan waktu tidur yang konsisten.
Dengan kebiasaan teratur, anak aktif akan belajar memahami kapan waktunya bergerak, kapan waktunya tenang, dan kapan waktunya fokus. Rutinitas yang baik akan membuat mereka lebih disiplin tanpa harus dimarahi. Selain rutinitas, anak aktif juga sangat membutuhkan ruang eksplorasi yang aman. Jangan mengharapkan anak aktif duduk diam selama berjam-jam. Mereka butuh ruang untuk bergerak bebas tanpa takut memecahkan barang, tanpa dimarahi karena berisik, atau tanpa dilarang ini dan itu. Ciptakan area bermain khusus di rumah, tidak perlu besar, yang memungkinkan anak bergerak, membangun sesuatu, bermain peran, atau berkreasi. Ketika mereka memiliki ruang khusus, mereka akan belajar mengontrol kegiatan mereka dan tidak mengganggu area lain di rumah. Dalam proses membimbing anak aktif, kesabaran adalah hal yang sangat penting. Tidak ada orang tua yang lahir dengan kemampuan menghadapi segala jenis karakter anak. Kita semua belajar dari pengalaman. Kadang kita marah, kadang kita lelah, kadang kita merasa gagal. Dan itu sangat wajar. Namun satu hal yang perlu diingat adalah bahwa anak aktif sangat peka terhadap emosi orang tua. Jika kita mudah marah, mereka akan semakin sulit diatur. Namun jika kita tetap tenang, pelan-pelan mereka akan belajar meniru ketenangan itu. Anak belajar bukan dari kata-kata saja, tetapi juga dari sikap orang tua setiap hari. Selain sabar, kita juga perlu kreatif. Anak aktif biasanya mudah bosan, jadi cara mendidiknya tidak bisa monoton. Gunakan pendekatan permainan, cerita, aktivitas visual, dan aktivitas fisik untuk membantu mereka belajar. Ajar berhitung sambil berjalan, ajar warna sambil mencari benda di rumah, ajar disiplin sambil memberi tugas kecil seperti merapikan mainan. Dengan begitu, belajar menjadi menyenangkan, bukan membosankan. Setiap anak aktif juga butuh apresiasi. Meski terlihat tidak bisa diam, sebenarnya mereka sangat senang dipuji ketika berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Beri mereka pujian kecil ketika mereka menurut, ketika mereka berhasil mengontrol diri, atau ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas. Pujian bukan hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berperilaku baik. Namun, menghadapi anak aktif bukan berarti membiarkan semua perilaku mereka. Tetap ada batasan yang harus dijaga. Orang tua boleh tegas asalkan tetap hangat. Tegas bukan berarti marah, melainkan konsisten. Jika suatu aturan dibuat, kita harus menegakkannya setiap hari. Jangan hari ini dilarang berlari di rumah, tapi besok kita biarkan. Konsistensi membuat anak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Penting juga bagi orang tua untuk memahami bahwa anak aktif tidak selalu harus dipaksa menjadi tenang. Setiap anak punya proses tumbuhnya masing-masing. Banyak anak aktif yang tumbuh menjadi pribadi kreatif, pemimpin yang percaya diri, atlet berbakat, atau ahli di bidang yang membutuhkan keberanian dan energi tinggi. Jadi, daripada mengeluhkan keaktifan mereka, lebih baik kita menjadi orang tua yang mampu mengarahkan, bukan menekan. Kadang kita juga perlu melihat kondisi emosional anak. Anak aktif bisa tampak bahagia, tetapi sebenarnya mereka juga bisa lelah atau stres. Tanyakan perasaan mereka dengan lembut. Peluk mereka lebih sering. Beri mereka waktu tenang untuk membaca buku, menggambar, mendengarkan musik, atau sekadar duduk bersama orang tua. Anak aktif bukan berarti tidak butuh ketenangan, mereka hanya butuh cara yang berbeda untuk mencapainya. Dalam dunia modern, banyak orang tua khawatir bahwa anak aktif dianggap hiperaktif. Namun tidak semua anak aktif adalah kasus medis. Banyak di antara mereka hanya butuh pendekatan pengasuhan yang tepat. Jika perilaku anak benar-benar ekstrim, orang tua tentu bisa berkonsultasi dengan ahli. Tetapi kebanyakan anak aktif hanya membutuhkan pendampingan yang tepat, bukan label yang menakutkan. Pada akhirnya, menghadapi anak aktif berarti menghadapi masa kecil yang penuh warna. Ini perjalanan yang tidak mudah, tetapi sangat berharga. Kita tidak sedang mengasuh anak sembarangan. Kita sedang membesarkan manusia kecil yang akan tumbuh dengan energi besar dan potensi besar. Jangan pernah menganggap diri kita gagal hanya karena anak sulit diatur. Proses mendidik tidak pernah instan. Kita belajar setiap hari, anak juga belajar setiap hari. Kita tidak perlu menjadi orang tua sempurna. Kita hanya perlu menjadi orang tua yang hadir, mendengarkan, berusaha memahami, dan terus mencintai anak kita apa adanya. Ingatlah satu hal, anak aktif bukan beban, tetapi anugerah yang membutuhkan arah.
Jika kita mampu membimbing mereka dengan sabar dan penuh kasih, energi mereka hari ini akan menjadi kekuatan besar yang membantu mereka meraih masa depan yang gemilang.